kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari pagi hingga sampai pada sore hari ini. Terima kasih karena penyertaan-Mu pada sore hari ini kami dapat kembali berkumpul bersama untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah firman-Mu ini yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, kiranya bisa disampaikan dengan baik dan bisa berjalan dengan sesuai kehendak-Mu Bapa. Berkatilah hamba-Mu, berkatilah perkataannya, agar setiap kata-kata yang disampaikan bisa sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ini doa kami, haleluya, amin. Shalom semuanya. Shalom. Sekali lagi, shalom. Shalom. Masih kuat puasa semuanya? Amin. Puji Tuhan kalau semuanya masih kuat, karena pada saat ini kita akan juga memakan makanan, tapi bukan makanan jasmani. Tapi pada saat ini kita akan makanan rohani. Ya, boleh dimajukan slide-nya. Nah, puji Tuhan teman-teman, pada saat ini kita beribadah puasa. Nah, pada saat ini di depan teman-teman ada makanan. Di sebelah kanan saya itu ada panggang babi. Terus di sebelah BPK. Terus di sebelah kiri saya ada pare. Nah, saya mau bertanya sama teman-teman, kira-kira kalau nanti makan dihidangkan kedua makanan ini, mana yang kira-kira teman-teman akan pilih? Pare. Nah, di sebelah situ, di sebelah kanan ada sangsang. Di sebelah sangsang. Nah, sebelah kiri ada sayur daun pepaya. Kira-kira mana lagi yang teman-teman pilih? Daun pepaya. Apa? Sangsang atau daun pepaya? Daun pepaya. Sangsang atau daun pepaya nih? Daun pepaya. Sangsangnya kita masuk selanjutnya. Ini sangat disukai sama cewek-cewek nih. Bakso atau sop bening? Nah, pasti bakso dong teman-teman kan? Oke, dari ketiga gambar tersebut bisa kita simpulkan bahwa yang teman-teman pilih semua itu yang enak. Ya enak, benar kan? Manusia cenderung memilih hal yang membuat mereka senang, bahagia, dan sukacita, dan memilih semua yang mereka sukai dalam segala hal, baik pun pakaian, makanan, rumah, kendaraan, dan bahkan teman maupun sahabat. Benar kan? Kita nggak mungkin berteman dengan orang yang kita nggak sukai. Kita pasti pilih teman yang selalu baik sama kita, pilih teman yang selalu ngomongin hal yang baik dengan kita. Tapi kalau teman yang suka ngomongin jelek kita, pasti kita nggak mau berteman dengan dia. Benar bukan? Begitu juga dengan makanan dan pakaian. Kita nggak mungkin memilih pakaian yang jelek jika kita mau pergi kemana-mana. Pasti kita memilih pakaian bagus. Apalagi di pasar Senen kan. Di pasar Senen itu banyak banget pakaian yang murah-murah, tapi bagus. Tapi sebenarnya kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, sebenarnya berguna nggak sih semua yang enak itu, semua yang bagus itu dalam kehidupan kita? Sebenarnya berguna nggak sih? Ya tentu saja berguna kan kalau kita dalam menggunakan dengan baik. Oke, next. Nah, semua yang enak tadi, kira-kira teman-teman sama bapak saudara, ibu-ibu sama bapak-bapak ingat gak tentang kejadian ketika manusia jatuh dalam dosa pertama kali? Tentunya ingat dong. Hawa lebih tepatnya yang pertama. Hawa tergoda dengan buah pengetahuan baik dan jahat. Karena saking bagusnya buah tersebut, saking nikmatnya dipandang buah tersebut, akhirnya membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, seringkali segala yang nikmat, segala yang enak dipandang itu menjadi titik kelemahan kita. Kita tidak sadar bahwa semua yang enak dipandang, enak yang kita rasa, itu adalah titik lemah kita. Kita seringkali kalah dengan yang enak, dengan yang tampan, dengan yang cantik. Kita seringkali terbuai, sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Okay, next. Pada saat ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan yang bertema enak tidak enak, tetap enak. Oke, next. Apakah salah jika kita hanya memikirkan atau melakukan yang enak saja? Nanti jawabannya akan kita bahas bersama. Oke, next. Namun sebelum itu, mari kita membacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 16 ayat 21 sampai 28. Kita
kita bacakan firman ini secara berbalas-balasan. Saya ayatnya yang ke-21, teman-teman, Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang ke-22 dan seterusnya. Sudah dapat? Jika belum dapat atau lama dapat, ini sudah dapat. Oke, saya akan membacakan berikutnya. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Ayat 21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Apabila seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Amin. Oke, sebelum kita melanjutkannya, saya akan menyinggung sedikit dari latar belakang tentang kitab Matius ini. Kitab Matius ditulis oleh Rasul Matius. Tema dari kitab ini adalah Yesus seorang Mesias. Tahun penulisan sekitar 60 sampai 65 sesudah Masehi. Tujuan penulisan supaya dengan mengenal isi kitab Injil Matius, orang-orang Kristen mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Mesias dan Selamat, Raja yang dijanjikan dan diutus Allah sebagai penggenapan nubuatan para nabi dalam kitab Perjanjian Lama. Okay, next. Kembali ke pertanyaan yang tadi. Apakah salah jika kita hanya memikirkan atau melakukan yang enak saja? Oke, next. Jawabannya tentu saja salah. Kenapa saya bilang tentu saja salah? Karena kita ini sebagai pengikut Kristus sudah jelas dikatakan kita harus memikul salib, menyangkal diri, dan bahkan bukan hanya itu saja, mungkin kita akan disiksa atau disajam oleh batu karena nama Yesus. Kita tidak bisa mengikuti Yesus karena enak-enaknya saja. Jadi ketika kita menghadapi suatu masalah, kalau itu tidak enak, kita harus tetap merasa enak. Amin, teman-teman. Nah, untuk itu hari ini kita mau belajar bagaimana sesuatu yang tidak enak itu dapat kita tetap nikmati meskipun itu tidak enak. Oke, next. Ini yang tadi yang pada ayat 24. Nah, bagaimana cara kita dapat mengubah yang tidak enak menjadi enak? Next. Poin pertama, fokus pada tujuan Tuhan. Terdapat di dalam Matius 16 ayat 21 sampai 25. Saya membacakannya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sesekali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya,
Setiap orang yang mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, teman-teman, di sini kita melihat bahwa dalam ketika Yesus memberitahukan tentang kematiannya kepada murid-muridnya di perjalanan, Petrus langsung menarik Yesus ke samping dan berkata, Tuhan, kiranya jangan hal itu terjadi. Namun kita bisa lihat di sini apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus. Enyahlah kau iblis. Dengan kejam Yesus berkata, enyahlah kau iblis. Yang engkau pikirkan itu bukanlah pikiran Tuhan, melainkan pikiran manusia. Coba kita lihat di sini mindset Petrus terhadap tujuan Tuhan salah, karena dia memikirkan segala sesuatu itu untuk kebaikannya. Nah, seperti gambar ini kita bisa lihat. Teman-teman melihat laki-laki ini menghadap ke depan atau menghadap ke samping? Dua-duanya. Tapi yang pertama kali teman-teman lihat apa? Ke depan. Ada yang ke depan, ada yang ke samping, benar? Nah, dengan mengubah mindset, maka sudut pandang terhadap objek pun dapat berubah. Oke, next. Next lagi. Nah, Petrus fokus untuk kebaikan dirinya, sedangkan Yesus fokus untuk tujuan Tuhan. Pada saat itu kenapa Petrus bisa berkata kepada Yesus seperti itu? Mungkin dia berpikir, jika Tuhan pergi, jika Tuhan mati, lantas siapa yang akan menjadi panutan dia? Siapa yang akan dia ikuti? Siapa yang akan menjadi guru dan pendamping dia? Di situ dia berpikir bahwa Yesus adalah zona nyamannya dia. Dia berpikir kalau Yesus pergi dari dia, mungkin kenyamanan dan keamanan yang dia alami saat ini, dia tidak akan menerimanya ketika Yesus mati. Tetapi pandangan Yesus terhadap kematiannya ini adalah karena tujuan Tuhan. Yesus tahu bahwa seandainya jika dia tidak mati, mungkin karya keselamatan Tuhan atau karya keselamatan Allah akan terjadi terhadap manusia. Jika pada saat itu Yesus mengikuti perkataan Petrus dan dia tidak mati, maka kita tetap berdosa dan kita tidak akan bisa masuk ke surga. Nah, Yesus menikmati kesakitan itu dengan cara berfokus kepada Tuhan. Dan begitu juga dengan kita. Ketika kita menghadapi sebuah masalah, sebuah rintangan, marilah kita ubah mindset kita. Kita ubah sudut pandang kita. Mungkin pada saat ini kita mengalami dalam mungkin yang semester 3 dan semester 5 sudah di tempat pelayanan, ditempatkan pelayanan di mana ada orang-orang atau jemaat bahkan gembala yang mungkin tidak sepemikiran dengan kita. Itu memang sangat tidak mengenakan. Namun bagaimana cara kita mengatasi ketidakenakan tersebut menjadi salah sesuatu hal yang enak? Yang pertama itu dengan cara mengubah mindset kita. Mengubah mindset kita bahwa kita di sana bukan untuk bersenang-senang. Kita di sana bukan hanya untuk mendapatkan pujian, bukan hanya untuk beristirahat, tetapi kita di sana untuk membawa perubahan di tempat tersebut. Jika kita datang di sana dengan jemaat yang kecil, maka jika kita pergi dari tempat tersebut, mungkin jemaat itu harus sudah tambah banyak. Nah, dengan kita mengubah mindset tersebut, maka segala sesuatu yang kita pikirkan itu buruk, namun jika kita melihat dalam tujuan Tuhan, maka segala sesuatu yang tidak enak itu akan menjadi enak. Next. Dalam mencapai tujuan Tuhan, kita pasti menghadapi beberapa tantangan dan rintangan. Di sini saya mengambil ada 3 tantangan yang akan kita lewati jika kita mengubah mindset kita dan kita lebih fokus kepada tujuan Tuhan. Yang pertama, kita mungkin tidak disukai oleh orang-orang duniawi. Karena ketika kita mengubah mindset kita kepada tujuan Tuhan, segala sesuatu yang tidak enak di mata orang akan menjadi enak di mata kita. Ketika kita menjadi orang baik, mungkin banyak orang yang menyinyiri kepada kita. Ih, apaan sih? Sok banget dia, sok bener banget. Seolah-olah hidupnya udah benar. Perkataan-perkataan seperti ini pasti kita hadapi ketika kita mengubah mindset kita untuk menjadi fokus kepada Tuhan. Nah, yang kedua, memikul beban yang sangat berat. Ya, seperti yang Tuhan katakan tadi, jika kita mau mengikuti Yesus, pasti kita akan memikul salib. Nah, untuk itu tantangan kita yang kedua ini, kita akan memikul beban yang sangat berat. Ketika kita ditempatkan di satu tempat
dan ada beberapa masalah, mungkin kita berpikir, aduh, kok gini banget sih? Kok gini ya? Kenapa harus aku yang ngerasain gitu? Kenapa harus aku nggak orang lain? Nah, inilah beban yang harus kita pikul dan beban yang harus kita selesaikan supaya tujuan Tuhan bisa tersampaikan dengan baik. Lalu yang ketiga, intimidasi iblis. Ketika kita mau menjalani tujuan Tuhan, pasti iblis tidak akan senang. Karena ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, pasti iblis selalu punya rencana, punya cara untuk membuat kita merasa terintimidasi. Ketika kita melakukan suatu hal yang benar, kita berpikir, apakah ini adalah hal yang benar? Ketika kita bertahan di suatu tempat yang memang harus, contohnya di tempat penggembalaan kita tidak enak, dan kita berpikir, apakah saya harus pergi dari tempat ini? Itu mungkin salah satu intimidasi iblis untuk kita berhenti dari tempat tujuan Tuhan untuk mengubahkan jemaat tersebut. Intimidasi iblis bukan hanya tentang itu saja. Mungkin ketika kita berdoa, kita teringat kepada dosa-dosa kita yang masa lalu, tentang dosa-dosa yang telah kita perbuat di masa lalu, dan dia berkata bahwa kita itu tidak layak untuk menjadi penyampai firman Tuhan. Itulah tantangan yang akan kita hadapi. Oke, poin yang kedua, bagaimana cara kita mengubah sesuatu yang tidak enak itu menjadi enak adalah bersyukur. Kita dapat membaca pada Matius 16 ayat 26, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Oke, next. Makan makanan yang begitu enak, tapi setelah itu memakannya kita sakit. Membeli baju jika kita masih punya begitu banyak baju di lemari untuk apa? Nah, di sini kita dapat mengerti bagaimana cara kita bersyukur. Jika kita sudah punya tempe di depan kita, untuk apa lagi kita mau beli daging babi yang membuat kita mungkin kolesterol, darah tinggi, yang menyebabkan kita sakit. Kalau ada ikan di depan kita, kenapa kita harus membeli samsang? Atau apalah itu. Jika ada sayur pepaya, kenapa kita tidak memakannya? Karena itu adalah berguna bagi tubuh kita. Nah, mengapa perilaku ini sering kita lakukan? Bahkan dalam berasrama pun kita sering menghadapinya. Ketika kita mendapatkan makanan, kok ini sih lauknya? Kok cuma segini sih? Sebenarnya itu bukan teman-teman kedua, saya juga merasakan seperti itu. Kok cuma sedikit banget sih? Kok cuma segini sih? Sering mengeluh. Nah, itu memang hal yang manusiawi. Untuk itu, mari kita lihat next. Kenapa hal itu sering terjadi? Karena kita selalu merasa kurang. Karena kita selalu merasa apa yang kita miliki itu masih belum cukup, sehingga kita meminta lagi dan lagi. Tapi seandainya ketika kita menghadapi sebuah makanan seperti tadi di asrama di meja makan, kalau kita bersyukur, tentu tidak ada semut-semut, tidak akan ada beribut sana sini, kak apa ini, itu masalah itu tidak akan ada. Tapi karena dalam diri kita ada yang kurang, sehingga kita selalu mencari lebih lagi, sehingga sesuatu yang nampak tidak enak tidak akan menjadi enak ketika kita tidak bersyukur. Tapi ketika kita bersyukur, segala sesuatu yang tidak enak itu akan menjadi enak. Ketika kita berusaha untuk bersyukur, dulu saya pernah kesaksian sedikit dulu waktu saya pertama datang di sini, saya tidak suka dengan lauk terong. Waktu saya pertama makan terong langsung muntah. Selama beberapa minggu saya nggak makan terong karena waktu itu terong itu hampir setiap hari dimakan. Kalau nggak pagi, sore. Nah, jadi setiap pagi berarti saya nggak makan pagi karena ada terong. Kalau sore berarti saya nggak makan sore karena ada terong. Setelah itu saya berpikir, mau sampai kapan saya nggak makan terong? Kalau nggak makan terong, terus saya makan apa? Mau beli mie, duit dari mana beli mie? Nah, akhirnya saya mencoba untuk makan itu terong. Nah, sampai pada saat ini ternyata terong itu enak. Terong itu ada manis-manisnya. Jadi sampai saat ini ternyata terong yang saya rasa tidak enak itu, ketika saya makan dengan rasa syukur, maka menjadi enak. Amin. Oke, next. Kesimpulannya, karena kenikmatan kita dapat dihanyutkan, kita pun akhirnya terlepas dari tujuan Tuhan, sehingga terbuai dengan
terbuai dan menjauh dari Tuhan, lalu menjadi orang yang lemah sehingga tidak berani mengambil resiko, padahal sebuah harapan di balik kesesakan yang kita hadapi itu. Sebenarnya dalam kesesakan yang kita hadapi itu ada harapan. Cuma karena kita keseringan mendapatkan kenikmatan, keenakan, akhirnya ketika kita diperhadapkan dengan sebuah ketidakenakan, kita menjadi lemah. Sebenarnya kita itu orang-orang kuat, orang kita dari semua dari kampung, makanan pun pisang jadi. Tapi setelah kita di sini makan sayur kol, makan apa, mengeluh. Padahal sebenarnya kalau di kampung mana bisa mengeluh. Kalau mengeluh disuruhlah sama mama gak usah makan. Ya kan? Sebenarnya kita itu kuat. Cuma karena kita keenakan di sini, kita sering makan yang enak-enak, jadi akhirnya kebiasaan yang kita kuat itu menjadi hilang. Jadi akhirnya kita lemah. Nah, ada ilustrasi sedikit yang saya dapat dari khotbahnya Ibu Triana beberapa waktu yang lalu. Seekor anak Raja Wali, bagaimana cara dia belajar terbang itu adalah seorang induk Raja Wali membiarkan dia jatuh gitu. Terus melihat sampai mana dia bisa terbang, bagaimana dia bisa melewati badai tersebut. Induknya tidak membantu, tapi induknya cuma melihat. Nah, itulah seperti harus kita dalam mengikuti Kristus, kita harus seperti burung Raja Wali tersebut. Mungkin pada saat kita merasakan kesesakan, kita merasakan kesakitan, di mana Tuhan? Kok Tuhan tidak menolong saya? Di mana Tuhan? Kok begini banget? Sebenarnya Tuhan di atas melihat kita. Sampai di titik mana kamu bisa terbang? Kalau udah mau sampai terangkut ke tanah, pasti Tuhan akan mengangkat kembali ke sananya, lalu menjatuhkan kita kembali. Jadi ingat, jika kita menghadapi sesuatu suasana yang tidak enak, marilah kita fokus. Yang pertama, fokus kepada Tuhan, dan yang kedua, bersyukur. Ketika kita bisa mengaplikasikan kedua poin ini dalam kehidupan kita, mungkin setiap kehidupan kita mungkin bisa berjalan lancar. Bahkan bukan mungkin, pasti berjalan lancar jika kedua hal ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Firman-Mu telah disampaikan dengan baik Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Semua perkataan yang disampaikan biarlah tertanam dalam lubuk hati kami masing-masing, dan kami bisa menerapkan menjadi pengikut Kristus yang sejati Bapa. Ajarilah kami untuk tetap merasa enak walaupun di suasana yang tidak enak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Acara selanjutnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Ini doa kami sudah berdoa. Amin. Amin. Shalom.